dapat rupa, namun kau memandangku sampai ke. Shalom, berapa orang yang siap nyembah Tuhan pagi hari ini? Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang ajaib bersama Tuhan. Seminggu telah berlalu, semua karena anugerah Engkau. Pimpin ibadah kami Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhirnya, bahkan sampai pulang dengan anugerah yang dari Engkau. Siapkan hati dan pikiran kami, jiwa kami, roh kami untuk terus bersaut-sautan dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang kami puja pagi hari ini. Sembah dan puji Engkau Raja yang mulia. Haleluya. Yesus kami puji. Yesus. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri
segala nama yang bertahta atas hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang datang saat ini dengan setiap ketakutan, kebingungan, sakit penyakit atau apapun. Tapi biar pagi hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Engkau lebih besar dari apapun. Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita lebih besar? Mari mengaku dengan mulutmu dan keluar dari hatimu. Katakan, Yesusku terlebih besar. Lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari sakitmu, lebih besar dari ketakutanmu, lebih besar dari kekhawatiranmu. Dia Yesus yang berjanji dan tidak akan pernah mengingkarimu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, amin, di dalamku. Yesus terlebih
Hosana artinya adalah Tuhan tolonglah kami. Pagi ini apapun yang kami bawa Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Karena pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan. Allah yang sanggup menyembuhkan semua penyakit. Allah yang sanggup menolong kami dari setiap ketakutan kami. Engkaulah Allah Hosana. Allah Hosana, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi Raja di atas segala raja. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Aku muliakan dan Yesus itu layak terima pujian yang terbaik. Terima sembah yang terbaik. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi, Hosana, Hosana. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan Tuhan, Engkau layak. Kemuliaan dan hormat, syukur. Kiatasha. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah hadir dengan kemuliaan-Mu. Engkau yang bertahta dalam kemuliaan-Mu dan turun di tempat ini bersama dengan kami. Kami percaya kami akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan di dalam Tuhan. Karena kami percaya tidak sia-sia kami datang hari ini Tuhan. Kami bertemu Raja di atas segala Raja yang berikan kami kemenangan. Haleluya. Setiap yang bukan daripada Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus. Tapi biar yang ilahi yang dari Tuhan itu ada di tempat ini. Menyertai dan memberkati kami. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Siapa yang mau terima kuasa dari Tuhan? Mengalahkan musuh. Yuk kita mau bilang ku diberi kuasa. Amin. Dari Raja mulia menaklukkan. Di
saja, yuk. Berdiri dengan iman. Ayo yang di atas saja, siap. Tuhan yang beri kita kemenangan, menang lewat apapun. Yes. Sama-sama yuk. Yes. Tumbuh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah, segala raja, terpujilah. Terpujilah, terpujilah. Yes, segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Beberapa bulan yang lalu pandemi sudah semakin merebak ya. Tapi satu hal yang saya pelajari bahwa hidup dalam Tuhan itu, bergantung sama Tuhan itu pasti tidak dikecewakan. Amin. Saya lihat kesaksian dan berita bahwa kehabisan oksigen, bahkan yang bos yang punya oksigennya itu juga ikut meninggal. Padahal dia yang nyalurin semua oksigen di Indonesia. Kemarin juga ada bos Indomaret atau Alfamart yang meninggal karena kecelakaan. Kita nggak pernah tahu hidup kita, tapi yang kita tahu bahwa kita hidup karena Tuhan, amin. Apapun masalahnya, apapun sakit kita sekarang, apapun yang kita sedang doakan, kita punya Tuhan yang bela hidup kita. Mungkin yang ditakutin sekarang COVID, tapi mungkin banyak hal yang kita nggak pernah tahu. Masalah kita tuh apa? Ketakutan kita tuh apa? Tapi Tuhan itu Tuhan yang ajaib, amin. Allah yang bela. Siapa yang bisa jadi lawan kita? Tuhan, mari bicara lebih kuat dari suara apapun lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi dia dengan pengurapan yang daripada Engkau. Pujian kami pagi hari ini mengatakan kami ini lebih daripada pemenang Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang bela hidup kami. Teruslah Tuhan bersama dengan kami. Nyatakan kemuliaan-Mu. Allah yang bela, dengar. Siapa lawannya? Kau lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Engkau dan aku pasti bisa lewati semua. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang akan beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yuk nyanyikan dengan iman. Allah yang bela. Jangan khawatir, Tuhan kita yang bela. Allah yang bela, siapa jadi lawanmu? Siapa lawannya? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang jamin beri kekuatan, dan itu pasti. Amin. Oh terpujilah. Sekali lagi yuk, Allah yang bela, siapa lawannya? Allah yang bela, siapa
udah bangkit berdiri, siapkan hatimu. Dengar firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi sepatah kata dari Tuhan untuk bisa ubahkan hidup kita. Ya Tuhan, ku percaya, aku melewati rintangan dan badai apapun, aku percaya ada Tuhan yang beri kemenangan. Aku percaya firman-Mu yang kuatkan kami. Ya dan amin. Aku percaya. Amin. Kemenangan Tuhan jamin. Sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku percaya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan Amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi, ya Tuhan, ya Tuhan, Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. lewati Lembah air mata, aku percaya. Katakan firman-Mu, ya dan amin. firman-Mu Ya dan amin. Bapa, aku percaya. Lewati lembah kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku sekali lagi, kemenangan sudah Dia jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu kami percaya. Sebab kemenangan sudah Kau berikan bagi kami. Allah yang mengerjakannya sempurna. Hati kami percaya, jiwa kami memuliakan, hati kami menyembah-Mu. Syukur segala pujian, segala hormat, segala pengagungan bagi Bapa yang sempurna mengalir, ada bersama dengan umat-Mu, mengerjakan bagian yang terbaik Tuhan.
bersama kami. Haleluya. Syukur. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kembali Engkau menyiapkan kesempatan yang terbaik. Kami duduk diam, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan bagi roh kami, hingga roh kami tidak mati, tapi roh kami tetap hidup bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu jawaban menghadapi segala macam pergumulan adalah roh kami yang tetap menyala dan hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pujian, penyembahan menyenangkan hati Tuhan, dan berkat Allah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, kuasa firman-Mu akan melengkapi kami menjadi umat yang terus berjalan dalam rancangan-Mu hingga kami berjumpa dengan Bapa di sorga. Hikmat Allah turun bagi hamba-Mu sehingga yang disampaikan bukan ide manusia, bukan hasil dari pengamatan manusia, tapi datang dari pergumulan dengan Tuhan, dan Tuhan menaruh firman ini bagi setiap kami sehingga kami yang mendengarkannya diberkati, dikuatkan, diteguhkan, bahkan yang memberitakannya sama-sama mendapat berkat kekuatan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, segala pujian, kemuliaan, kehormatan kami kembalikan pada Bapa di sorga yang layak menerima semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan 6. Tema kita hari ini adalah setia dalam proses, setia dalam proses. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6, Bapak Ibu jika sudah mendapatkannya saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada kayu itu tiba-tiba menjadi meja makan. Tidak ada yang namanya kayu itu tiba-tiba menjadi lemari. Tidak ada yang namanya kayu itu tiba-tiba menjadi bangku. Tidak ada. Jadi kayu itu bisa menjadi meja karena diproses. Kayu itu menjadi bangku karena dia diproses. Kayu itu menjadi lemari karena diproses. Dari kayu yang biasa, yang kasar, kemudian dia masuk dalam mesin serut ya sampai halus, kemudian diukur sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Maka ketika diukur, maka kayu itu kemudian dipotong, dan setelah dipotong kemudian dirangkai menjadi satu, dan kemudian dipantek dengan paku, lalu kemudian dicat, dipelitur, dan dirapikan sedemikian rupa sehingga bangku atau meja atau lemari itu menjadi siap dipakai. Sama dengan Bapak Ibu dan saya, ketika kita menjadi tanah liat dan Tuhan menjadi penjunan yang sempurna, maka kita diumpamakan seperti bangku yang belum jadi, yang mau tidak mau diproses oleh Tuhan, diproses oleh tangan Allah yang sempurna, agar kita menjadi bangku yang terpakai, agar kita menjadi lemari yang berguna, agar kita menjadi meja makan yang ditunggu-tunggu oleh
banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang mudah untuk percaya tetapi tidak bertahan dalam proses. Banyak orang yang mudah mengakui bahwa Tuhan itu juru selamat dalam hidupnya, tetapi dia nggak bisa mempertahankan ketika proses itu datang dalam banyak bentuk di dalam kehidupannya. Sehingga orang lebih memilih, aku rela tidak menjadi bangku asal aku tidak dibentuk, asal aku tidak diproses. Karena kadang-kadang memang proses itu menyakitkan, tapi mendatangkan kegunaan yang besar bagi kita sebagai orang yang percaya. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, supaya jangan menjadi sia-sia, maka kita tidak boleh meninggalkan proses yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya. Kita percaya kalau Tuhan menjadi penjunan yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai tanah liat, maka ketika Dia membentuk kita, Dia tidak pernah salah membentuk kita dengan tujuan supaya kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya dibentuk oleh tangan manusia, maka mungkin bisa salah. Tadinya mau dibentuk menjadi sebuah bangku, mungkin bisa menjadi meja. Tadinya mau dibentuk menjadi sebuah meja, mungkin menjadi sebuah lemari. Kenapa? Karena yang membentuk adalah tangan manusia yang terbatas dalam banyak hal. Tapi saya percaya, kita percaya kalau yang membentuk itu Allah sebagai penjunan dalam hidup kita, maka apa yang dikerjakan dalam hidup kita pasti tidak pernah salah. Walaupun kadang-kadang mata kita melihat dan menilai apa yang dibuat dalam kehidupan kita salah, sebenarnya tidak ada yang salah ketika Tuhan mengerjakan proses dalam kehidupan kita hari lepas hari. Alkitab jelas berkata dalam Matius 16 ayat 24 bahwa orang yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari. Menyangkal diri itu bukan berarti kita nggak mengenali diri kita siapa. Menyangkal diri itu bukan berarti kita nggak tahu rumah kita di mana. Menyangkal diri itu bukan berarti kita nggak tahu istri kita siapa, anak kita siapa. Menyangkal diri adalah melawan segala bentuk keinginan daging yang muncul dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang dia bekerja 24 jam non-stop untuk menggoda kita, untuk memaksa kita jauh dari panggilan, jauh dari proses Tuhan, dan menawarkan sesuatu yang seolah-olah menyenangkan tapi diakhiri dengan kebinasaan. Jadi waktu saya dan Bapak Ibu terima Tuhan, mau menjadi pengikut Tuhan, maka ayat Matius 16:24 ini kita harus belajar menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Bukan salib dalam bentuk kayu yang kita buat, bukan salib dalam bentuk fisik, tapi salib berbicara tentang penderitaan yang di dalamnya ada kemenangan, penderitaan yang di dalamnya ada kemuliaan Allah, penderitaan yang di dalamnya ada kuasa Allah yang memberkati hidup kita. Dan bukan hanya hari Minggu Alkitab berkata, tapi setiap hari. Waktu kita datang gereja, maka kita menjadi pengikut yang mau rela menyangkal diri kita demi Tuhan, seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu, dan rela memikul salib, memikul penderitaan yang Tuhan alami untuk apa? Menerima berkat dan anugerah yang terbaik. Bahkan ketika kita meninggalkan bait Allah, maka dua perkara ini tetap kita bawa dalam kehidupan kita, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari sebagai salah satu bentuk proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya saya dan Bapak Ibu menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 berkata bahwa orang yang kukasihi, kutegur, kuhajar, sebab itu relakanlah dirimu. Kenapa perlu ditegur? Orang-orang Israel ditegur, orang-orang Israel dihajar, diizinkan dijajah di Mesir 430 tahun. Dan ketika mereka belum rela dibentuk oleh Allah, mereka harus dibuang ke Babel. Mereka dibentuk, diproses supaya apa? Supaya mereka benar-benar
menjadi umat yang dipanggil, bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka bukan hanya mendengar, kalau kita baca kitab Keluaran, mereka sudah mengalaminya langsung. Bagaimana Allah menolong mereka, bagaimana Allah menyatakan mujizat di tengah-tengah kehidupan mereka di padang gurun 40 tahun. Kasut yang mereka kenakan tidak pernah rusak, baju yang mereka kenakan tidak tersentuh oleh kerusakan. Kenapa? Karena Allah membela mereka, karena Allah menopang mereka, karena Allah ada bersama dengan mereka. Dengan tujuan ketika mereka bukan hanya mendengar dan melihat, mereka merasakan kehebatan Allah, mereka merasakan kuasa Allah dalam hidup mereka. Maka mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah itu kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi sayang, ketika mereka dihajar, ketika mereka ditegur, mereka bukan merelakan dirinya berkata, Tuhan, inilah aku, umat pilihan-Mu. Aku berterima kasih sudah dibebaskan dari tanah perbudakan. Dan aku siap Tuhan, setia 40 tahun diproses di padang gurun untuk masuk dalam satu negeri yang penuh susu dan madu, yang penuh dengan berkat-berkat Allah. Mereka tidak mengatakan itu. Semakin dihajar, mereka semakin lari, semakin ditegur, mereka semakin membelakangi Tuhan hingga rancangan Allah tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Allah membebaskan umat pilihannya dari tempat yang terburuk untuk menuju tempat yang terbaik. Perlu diproses supaya apa? Supaya siap. Ada 3 tempat Bapak Ibu. Yang pertama Mesir, yang kedua padang gurun, yang ketiga tanah Kanaan. Menurut Bapak Ibu tempat yang terburuk yang mana? Dari 3 tempat ini yang terburuk yang mana? Mesir, padang gurun, atau Kanaan? Iya. Yang mana yang terburuk menurut Bapak Ibu? Dari 3 tempat ini, Mesir, padang gurun, atau tanah Kanaan? Mesir ya. Tapi bagi orang Israel nggak sama dengan kita. Bagi mereka yang terburuk adalah padang gurun. Karena itu mereka mau kembali lagi ke Mesir. Karena mereka berpikir padang gurun ini tempat yang terburuk bagi mereka. Mereka belum alami seperti yang dialami oleh Mesir. Waktu di Mesir mereka lebih nikmat, lebih nyaman. Sekalipun mereka harus dipaksa kerja rodi, menjadi budak yang tidak memiliki hak apa-apa. Tapi dibandingkan dengan mereka ketika mendarat di padang gurun, mereka berkata, Tuhan, ini kejam membuat kami mati di tengah-tengah padang gurun. Bagi mereka tempat yang terburuk itu adalah padang gurun. Pertanyaan kedua adalah, menurut Bapak Ibu tempat yang terbaik di mana? Di Mesir, padang gurun, atau tanah Kanaan? Ya, ya. Tempatnya di mana yang terbaik? Kanaan ya, Kanaan. Bagi umat pilihan bukan Kanaan, bukan padang gurun. Yang terbaik adalah Mesir. Karena mereka mau kembali lagi ke Mesir. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, tempat yang terbaik untuk menuju tempat yang terbaik adalah padang gurun. Karena di padang gurun itulah mereka diproses, dan kalau mereka siap diproses, maka mereka akan mampu mengalahkan 7 bangsa asing yang ada di tanah Kanaan. Jadi tanah perjanjian itu bukan tanah yang kosong, yang isinya hanya madu dan susu. Tidak Bapak Ibu. Ya. Kalau tanah perjanjian itu kosong, mereka nggak perlu lama-lama dibentuk di padang gurun. Kenapa? Mereka langsung ada di sana, jadi orang datang, mereka bisa lebih siap menghadapinya. Tapi di tanah Kanaan, waktu mereka mau masuk itu 7 bangsa asing udah nungguin mereka dengan budayanya, dengan keyakinan akan berhala-berhalanya, penyembahan berhalanya segala macam, dengan pola hidupnya, ya itu udah menunggu mereka 7 bangsa asli di sana. Jadi kalau mereka enggak setia di proses di padang gurun, mereka sebenarnya percuma masuk di tanah perjanjian, enggak ada artinya. Cuma mereka pindah dari Mesir, pindah ke
tanah perjanjian, bentuk mereka sama, spirit mereka sama, maka ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, saya jamin mereka akan menjadi serupa dengan bangsa-bangsa yang ada di sana. Jadi mereka nggak bisa memberitakan perbuatan Allah yang besar. Makanya tahap proses pembentukan ini sangat penting bagi umat pilihan Allah pada zaman perjanjian lama itu di padang gurun. Mereka sedang diproses oleh Tuhan. Proses itu bukan kekejaman Tuhan, tapi kebaikan Allah, karena Tuhan ingin menyatakan rancangannya itu supaya tergenapi dalam hidup mereka. Ketika mereka masuk tanah perjanjian, berkat yang Tuhan siapkan tidak jatuh ke bangsa-bangsa lain, tetapi mereka nikmati dalam hidup mereka, seumur hidup mereka, sampai anak cucu mereka, kalau mereka siap diproses oleh Tuhan. Jadi tempat yang terbaik itu di padang gurun. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita tinggal dalam dunia ini Bapak Ibu, supaya kita diproses untuk menjadi umat yang siap masuk dalam Yerusalem baru. Kalau kita nggak siap diproses, kita akan menjadi mempelai yang tidak siap diangkat oleh Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan yang nggak siap dibawa oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Sebab itu waktu kita mengiring Tuhan, benar Matius 6 ayat 16 ayat 24 itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Kita konsentrasi dengan dua hal ini, lalu berjalan bersama dengan Tuhan, dengan proses yang Tuhan izinkan. Kadang-kadang kita diproses oleh suami kita. Setia terus diproses dengan suami kita, karena bukan kebetulan Tuhan tempatkan suami depan kita yang memproses kita, supaya kita menjadi istri yang cakap, baik lahir maupun batin. Menjadi istri yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi istri yang dapat mendidik anak-anaknya. Bahkan menerangi bahtera rumah tangganya. Kenapa? Kita diizinkan diproses oleh suami kita. Bahkan mungkin suami-suami yang diizinkan proses karena istrinya. Kita jangan lari dari proses, tapi biarkan itu kita jalani terus bersama dengan Tuhan. Kalau kita mendapati suami yang mungkin tidak cocok, kenal kita berkata dua menjadi satu, itu ada peleburan, ada proses Bapak Ibu. Laki-laki dan wanita itu nggak sama, diizinkan tidak sama supaya terjadi proses peleburan, supaya kita waktu menyatu itu, maka suami itu menjadi satu daging kata Alkitab, dan dia menjadi kuat di dalam Tuhan, dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Kadang-kadang proses penyatuan itu nggak mudah Bapak Ibu ya. Karena karakter yang kita bawa beda-beda. Suami dengan istri. Tapi Tuhan melengkapi firman. Untuk terjadi proses penyatuan itu. Istri harus tunduk sama suami. Suami harus mengasihi. Ini apa ya? Dayungnya. Alat untuk terjadi proses penyatuan. Kalau enggak jadi proses penyatuan terus semakin menjauh suami istri ya. Tapi izinkan kalau mungkin kadang-kadang orang tua diproses oleh anaknya. Ya. Anak-anak yang mungkin terikat dengan game, terikat dengan narkoba, terikat dengan obat-obatan, terikat dengan minuman keras, terikat dengan seksual bebas segala macam. Wah, kayaknya orang tua udah putus asa, lelah ya. Ketika dia lirik anak tetangga sebelah, anaknya baik-baik, cinta Tuhan, takut Tuhan. Kadang-kadang diizinkan. Ya terjadi supaya apa? Orang tua juga kadang diproses. Ketika melihat anak-anaknya tidak sesuai dengan harapannya, tapi kita percaya kalau kita setia dalam proses, tangan Tuhan gak pernah salah membentuk orang-orang yang dipanggilnya. Karena kita tahu tujuan utama dari proses adalah pembentukan. Tujuan dari proses pembentukan adalah perbaikan, bukan merusak. Tadi Yeremia 18 ayat keempat ya, saya ulang buat Bapak Ibu ya, supaya kita sadar banget kalau kita mengalami pergumulan dan segala hal dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan kita sedang diproses, dan proses pembentukan itu tujuannya bukan buruk bagi kita, tapi untuk perbaikan. Pasal 18 ayat 4 berkata begini ya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya rusak ya. Jadi rusak itu bisa nggak ada bentuknya atau nggak sesuai dengan yang membentuknya ya. Maka kita berkata,
Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik menurut pemandangannya. Jadi waktu saya didapati Tuhan gak sesuai dengan maunya Tuhan, bentuknya Tuhan, maka Tuhan mengerjakan kembali. Kalau kita mungkin melihat bejana yang sedang bentuk ya, udah mau jadi, kok dihancurin lagi. Lalu kita mikir, kok dirusak ya? Tapi kalau Tuhan menjadi penjunan bagi kita, bukan sedang merusak. Karena menurut pandangan Tuhan, kurang baik, kurang pas. Maka bejana yang dibentuk yang hampir jadi tadi, dirusak lagi ya, dibuat dari awal lagi, dibanting lagi ya, pencet-pencet lagi ya, dibentuk lagi sampai seturut dengan kehendak penjunannya. Jadi proses pembentukan bagi orang percaya itu kan merusak saya dan Bapak Ibu, tapi sedang memperbaikinya. Walau kadang-kadang kita nggak sadar sedang diperbaiki nih sama Tuhan. Kadang-kadang kita mikir, waduh ya Tuhan menghambat langkah saya ini. Padahal Tuhan sedang ya mengadakan proses pembentukan untuk perbaikan diri kita menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan sesuai dengan Sang Penjunan yang agung. Dan proses perbaikan kadang-kadang menyakitkan tapi amat berguna. Kadang-kadang di proses itu nggak enak ya Bapak Ibu ya. Kalau saya jadi tempe yang digoreng pakai tepung, kalau saya jadi tempenya bukan jadi minyaknya atau bukan jadi kualinya, tapi jadi tempenya masuk di dalam minyak yang panas. Wah, itu sangat amat menyakitkan. Nggak enak ya, di proses itu nggak enak. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan memproses kita, katakanlah dia sudah menyediakan hadiah yang terbaik bagi kita ya. Berkat yang terbaik. Umat Israeli diproses padang gurun 40 tahun. Nggak sebanding dengan apa yang mereka terima di tanah perjanjian yang nanti seumur hidup. Anak cucu mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, susu dan madu. Karena mereka sudah menaklukkan 7 bangsa asing. Itu nggak ada apa-apanya. Sama kita sekarang diproses, sedang digoreng dengan minyak yang panas untuk menuju kekekalan Yerusalem baru. Nggak ada apa-apanya. Cuma kadang-kadang kita ya rasa sakit itu kadang-kadang kita nggak bisa kuat. Kenapa? Karena kita nggak dekat sama Tuhan, tadi firman Tuhan tadi pagi. Karena kita nggak berlindung. Karena kita nggak membangun persekutuan yang dekat bersama dengan Bapa di sorga. Sehingga harusnya kita kuat, maka kekuatan kita yang harusnya meningkat bersama dengan Bapa di sorga. Semakin hari semakin menurun karena kita nggak rutin bertemu dengan Bapa di sorga. Kalau kita rutin bertemu dengan Bapa di sorga, maka dia akan memberikan menu yang sehat bagi kita. Untuk kita dimampukan setia dalam proses yang kadang-kadang menyakitkan, tapi berguna bagi kita. Istri yang sudah keluar dari proses setia, maka dia jadi berkat bagi anak-anaknya. Dan kita dilihat mami, ya orangnya baik, sabar. Saya besar karena mami ini cinta sama saya. Saya jadi orang memang karena Tuhan, tapi Tuhan bekerja lewat mami saya. Saya jadi sukses begini nggak sendiri om. Tuhan menyertai saya, tapi papi saya itu setiap pagi duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendoakan saya, bergumul. Di tengah-tengah orang masih tidur lelap, dia bangun pagi dan dia bertemu dengan Bapa di sorga. Dan dia berdoa bagi anak-anaknya, dia berdoa bagi istrinya, dia berdoa bagi suaminya, dia berdoa bagi pergumulan demi pergumulan dalam hidupnya. Dan saya percaya om, saya ada bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan saya punya mami dan papi yang selalu dekat bersama dengan Tuhan. Membesarkan anak itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Kalau cuma masalah nasi dan tempe dan tahu dan ikan goreng itu gampang. Tapi waktu dia bertumbuh, maka dia masuki fase-fase yang mengalami perkembangan dengan ujian dan godaan yang berbeda. Waktu kecil kita menghadapi pergumulan, dia sebagai anak-anak. Tapi ketika dia tumbuh remaja dan pemuda, maka pergumulannya mulai meluas Bapak Ibu ya. Bukan hanya di rumah kita, tapi dia ketemu dengan lingkungan di mana dia berada. Kalau dia bertemu dengan lingkungan yang buruk, maka Sigmund Freud berkata, lingkungan itu 80% mempengaruhi karakter anak, mempengaruhi pribadi anak-anak remaja dan pemuda. Di mana kita nggak ada di sana, kalau kita nggak kuat berdoa, maka
Ya, anak kita akan terhanyut oleh lingkungan yang buruk. Sekarang ini Bapak bukan buruk lagi, sangat amat buruk. Karena dunia bukan hanya gelap, tetapi amat gelap. Anak-anak SMP kelas 3 udah seks bebas. Anak-anak SMP kelas 3 sudah narkoba di mana-mana. Kalau mereka banyak uang, mereka beli di mana-mana. Ada kesaksian di kelas saya itu ya. Ada orang yang sampai jual daun pintu rumahnya, Bapak Ibu bayangin. Karena sudah terikat dengan narkoba. Ya, saya mau lepas dong. Tapi saya nggak bisa lepas. Jadi apa yang ada di rumahnya dia jual. Daun pintu malam-malam dibuka. Coba Bapak Ibu bayangin ya. Tantangan kita ya. Waktu kita mendapati anak seperti itu kita sedang diproses, dibentuk untuk menjadi apa? Orang tua yang setia diproses, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena sekalipun proses itu menyakitkan, tapi sangat amat berguna bagi kita. Percayalah, Tuhan gak pernah salah membentuk kita. Percayalah Tuhan gak pernah salah memproses kita. Setiap proses itu terjadi, maka menurut pandangan Tuhan ada yang harus diperbaiki. Orang-orang Mesir rusak nggak? Rusak. Mereka normal ya, dibebaskan normal, tapi rusak mereka Bapak Ibu. Rusak. Bukan rusak tangannya buntung, kakinya nggak ada, kupingnya hilang satu, bukan. Pikiran mereka udah rusak di Mesir. Pas setengah abad. Coba ngelihat orang Mesir hidup menyembah Allah, pikirannya udah rusak. Keinginannya udah rusak, hatinya rusak. Yang parahnya lagi iman mereka udah hancur lebur, berantakan rusak Bapak Ibu. Itu rusaknya udah gak ketulungan mereka itu. Mereka bikin patung lembu emas tuh benar-benar yang terburuk itu. Yang ada di level paling bawah. Jadi kalau tanah itu mungkin lapisan 7, dia ada di 8. Gila gak? Dibebasin sama Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Di tengah jalan mereka sepakat membuat Allah yang baru yang bukan Allah tapi ilah. Dan mereka mau mengerjakannya dengan sukacita. Coba, rusak gak? Rusak. Rusak banget mereka. Rusak sekali Bapak Ibu. Rusaknya parah. Makanya mereka angkatan Musa gak ada yang masuk. Mati lah Tuhan. Kok Tuhan bisa kerja mati ya? Kedaulatan Tuhan. Tuhan udah kasih batas puluhan tahun mereka gak berubah. Mereka gak mau diproses. Mendingan mati daripada mereka mati sama 7 bangsa asing di sana lebih menderita. Disiksa habis-habisan mereka. Kemudian mati ini tewas. Tak, baru angkatan Yosua. Mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Pikiran mereka sudah rusak. Kadang-kadang Tuhan izinkan proses itu ya. Mungkin tubuh kita gak hilang. Tangan kita gak ada yang hilang. Kuping kita ada. Rambut kita lengkap. Tadi pujian mengatakan ya. Apa? Yang rambut jatuh tanpa seizin Tuhan tuh nggak mungkin jatuh ya. Jadi setiap jatuh satu itu Tuhan udah kasih izin. Ya, nggak ada yang jatuh, mungkin rambut kita nggak ada yang rontok, hidung kita masih lengkap, bolong 2, mata kita lengkap, semua lengkap. Tapi kadang-kadang dibentuk, diperbaiki apanya? Pikiran kita terlalu tertuju kepada dunia ini, perkara-perkara dunia. Mungkin keinginan kita, mungkin hati kita, mungkin iman kita udah rusak. Kadang-kadang kita nggak menyadarinya dan Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita lewat berbagai macam hal. Untuk apa? Untuk sebuah perbaikan, menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf itu tidak lompat dari proses untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tidak. Kalau Bapak Ibu baca perjalanan Yusuf, ini paling stabil Yusuf ya. Dari awal sampai akhir stabil. Bagus banget. Ya. Enggak, dia enggak lompat dari proses pembentukan. Enggak, dia mengerjakan, menjalani tahap demi tahap sampai dia berhasil. Sekalipun berat dan panjang, kenapa? Tuhan menyertai dia dan dia mau kerjasama dengan penyertaan Tuhan. Jadi Allah yang Immanuel itu akan mendatangkan berkat kalau kita juga mau disertai Allah. Karena penyertaan Allah itu bukan berarti sekedar mencukupkan, tapi dia kadang-kadang mendidik kita, mengajar kita, dan membentuk kita menjadi umat yang takut dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi konsep penyertaan Tuhan itu kadang kita melulu, ya kalau kita butuh sesuatu Tuhan cukup, betul.
Tapi jangan lupakan, kadang-kadang dia menyertai kita tadi. Memproses kita untuk memperbaiki kita, langkah kita. Mungkin berkat jasmani udah cukup, tapi langkah rohani ini Tuhan bilang harus diperbaiki nih. Ya, diizinkan proses, dididik, dihajar, dibentuk kita untuk menjadi apa? Umat yang takut dan setia sampai akhir. Jadi bukan hanya menikmati berkat jasmani, tapi juga berkat rohani melalui pembentukan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi tadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Yusuf melalui tahapan demi tahapan itu. Kenapa? Yusuf rela disertai Allah. Bapak Ibu, kalau kita mau setia di proses Tuhan, relakan diri kita disertai oleh Allah. Waktu Allah cukupkan, terima kasih Tuhan. Waktu Allah mengajar kita, terima kasih. Waktu Allah membentuk mendidik kita, syukur Tuhan. Karena aku gak sendirian Tuhan. Ada Engkau bersama dengan aku. Dan aku dapat lalui bersama dengan Tuhan segala hal yang kuhadapi dalam kehidupan ini. Dibentuk bukan berarti lebih buruk dari orang lain, tapi sedang dipersiapkan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita diproses sama Tuhan, saya dan Bapak Ibu bukan lebih buruk dari orang lain. Tuhan sedang mempersiapkan. Yusuf tidak lebih buruk dari saudara-saudaranya. Dia itu lebih baik Bapak Ibu. Dia dapat mimpi demi mimpi. Dia dapat menafsirkan mimpi demi mimpi. Datang dari mana? Yusuf gak punya kemampuan itu. Datang dari Allah yang menyertai dia. Jadi kalau bicara lebih buruk lebih baik, Yusuf lebih baik, pasti. Tapi dia diproses, bukan dia lebih buruk dari saudaranya, tapi sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Orang kedua di Mesir untuk memberkati keluarganya dan umat pilihan Allah. 7 lumbung ya, masa keberkatan. Dia gak gunakan sia-sia. Dia simpen berkat itu. Sehingga ada masa kelaparan. Mereka semua datang ke Yusuf. Termasuk bapaknya. Termasuk saudara-saudaranya. Dan dia tidak ingat-ingat masa lalu. Tapi dia mau menjawab kebutuhan dari bapaknya. Menjawab kebutuhan dari saudara-saudaranya. Dia sedang dipersiapkan. Kadang-kadang kita diproses oleh Tuhan Bapak Ibu. Bukan saya lebih buruk, Bapak Ibu lebih buruk dari orang lain. Yang ada di sana, yang ada di sini, yang ada di situ. Tapi Tuhan sedang persiapkan saya dan Bapak Ibu. Menjadi bejana yang bisa dipakai. Diisi oleh air. Dan kita ada orang kotor, maka orang itu bisa menggunakan air untuk mencuci mukanya. Membersihkan seluruh tubuhnya. Air itu bicara firman kehidupan yang berdiam, yang menguasai kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu, pembentukan memang tidak menakutkan. Kalau ada Tuhan. Gak perlu dihindari, jalan saja pasti ada akhirnya. Gak mungkin kita dibentuk selama-lamanya. Umur aja ada akhirnya, maka pembentukan dari Allah juga ada akhirnya. Dan kalau berakhir, maka kita melihat karya Tuhan yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Yusuf dibentuk, semua akhir proses indah. Orang Israel, umat Israel ya, dibebaskan, dibentuk di padang gurun, akhirnya indah. Susu dan madu menanti mereka kalau mereka setia. Yusuf dibentuk ya, sedang dipersiapkan dan akhirnya itu indah menjadi orang kedua di Mesir. Kalau kita nggak menikmati indah di dunia, indah di kekekalan. Jadi rancangan itu berlapis-lapis sempurna. Ya, kalau kita mikirnya 2, Allah lebih daripada itu. Kalau kita belum mikir, Allah sudah mikir. Kalau kita nggak tahu, Allah sudah tahu. Itu rencana Allah di dalamnya. Jadi semua pasti baik. Sebab itu Bapak Ibu, biarlah semua rencana Allah yang terbaik itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau setia dalam proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian. Seperti Maria. Seperti wanita. Sorry Bapak Ibu ya. Maria juga wanita ya. Tapi salah ngomong, kadang-kadang itu manusia. Seperti Maria ya, seperti wanita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, desain ya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sederhana. Tapi biar itu mendarat di tempat yang terbaik, maka benih itu akan berakar. Benih itu kan tumbuh, meneguhkan dan melengkapi kami. Menjadi umat yang setia. Setia dalam proses. Apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan ada bersama dengan kami akan berakhir dengan baik. Seperti yang kau rancangkan dalam rancanganmu. Seperti
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau. Yesus Engkau Sekali lagi, baik bagiku. seperti wanita. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi. Yesus Yesus Engkau baik, baik, selalu baik sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat, sampai ku dapatkan mahkota. Amin. Ku tetap setia. tetap setia melayanimu. Yang wanita saja seperti wanita, yang pria doa. Seperti Jadikan wanita kami pria-pria yang setia dalam proses Tuhan, hingga kami dapati yang baik dari Allah terjadi dalam hidup kami. Haleluya, Bapa. Amin. Demikian hidupku Mau mengasihi Yesus. Yesus Engkau baik Yang pria seperti wanita, wanita berdoa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bersama-sama sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kembali mengingatkan kami untuk tetap setia. Mungkin masa-masa ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang mungkin kami lihat setia. Tapi kami punya Tuhan yang setia, yang terus menjaga kami. Menikmati setiap proses yang Tuhan buat. Karena semuanya pasti mendatangkan kebaikan jika kami bersama dengan Engkau. Mari berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman. Kami tahu pengurapan Kau turun terus atas hidupnya. Dimanapun dia berada, biar jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Masa depannya, anaknya semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Termaterai semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutup ibadah kita pagi ini.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dilengkapi kembali oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali bahwa saudara dan saya kalau datang di dalam ibadah, membaca firman, hidup berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya adalah dalam rangka dibentuk oleh Tuhan. Kalau manusia bisa membentuk furniture yang indah, maka Tuhan membentuk saudara dan saya sangat indah. Kenapa sangat indah? Karena Dia mau menempatkan saudara dan saya bukan di neraka, tapi Dia mau bersama-sama dengan Dia kita ada di dalam surga. Sebab itu kita mau tetap setia apapun yang terjadi. Ingatlah, ini sedang diproses. Waktu saudara susah, sedang diproses. Waktu saudara senang, sedang diproses. Setiap saat ingat, kita sedang diproses. Tuhanlah yang memproses kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada pengumuman khusus yang akan disampaikan. Hanya saya mau mengingatkan kembali seperti yang sudah disampaikan minggu yang lalu, bahwa Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan sumbangan dana Natal bisa mengambil amplop persembahan Natal yang ada di sebelah sana atau di bawah. Saudara ambil, bawa pulang. Kalau saudara siap saat ini untuk memberikan, berikan itu. Kalau saudara belum siap, bawa pulang. Dan saudara berdoa, minta kepada Tuhan apa yang harus saudara lakukan sesuai dengan rencananya di dalam kehidupan kita, dan kita mau melakukannya. Ya, jangan kita memberi karena terpaksa, jangan kita memberi karena digerakkan oleh orang lain, tetapi supaya kita memberi karena Roh Tuhan yang menggerakkan kita. Pasti diberkati. Tapi kalau kita digerakkan karena orang lain yang menggerakkan, kita digerakkan karena ikut-ikutan, saya agak ragu kalau kita akan diberkati dengan situasi seperti itu. Tetapi kalau Roh Tuhan yang menggerakkan, pasti deh. Kenapa? Artinya kita sedang diproses untuk menerima berkat dari Dia. Saudara, sebab itu silakan, ya, amplopnya sudah tersedia, saudara bisa melakukannya di rumah. Dan tadi pagi kita sudah berdoa buat yang berulang tahun, sehingga kita tidak berdoa lagi. Di antara Bapak Ibu Saudara ada yang memerlukan dukungan doa? Ibu Horas lagi kurang sehat. Ya, kita berdoa buat Ibu Horas ya, sedang kurang sehat. Jadi kita berdoa. Pak Pendi, ya Pak Pendi, kita mau berdoa buat Pak Pendi juga. Oh begitu, kita berdoa buat anaknya Pak Pendi ya, supaya Tuhan campur tangan di dalam operasi itu. Tuhan juga memberi hikmat kepada dokter yang mengoperasi. Kita yakin dengan pertolongan Tuhan, operasi berjalan lancar. Ya, Ibu Yanli, ada lagi yang lain di atas? Tidak ada, baik. Kita akan mengakhiri ibadah. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan.
kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang patut kami muliakan dan tinggikan di dalam hidup ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami Bapa. Kami diberkati ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati ketika kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh berkat. Engkau adalah Allah yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menolong dan menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak hadir, apabila mereka sakit secara tubuh, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan mereka. Yang di dalam kelemahan iman kuatkan iman mereka, yang mundur jauh daripada-Mu, kembali Engkau jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka sadar dan percaya kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang baik. Sebab itu kami senantiasa memohon pertolongan-Mu, memohon kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan pada siang hari ini, anak-anak-Mu yang memerlukan dukungan doa Tuhan, yaitu Ibu Horas Tuhan, yang hari ini dia merasa kurang sehat. Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu masih berlaku di dalam hidupnya. Engkau senantiasa menolong kepada dia. Demikian juga Tuhan kepada anak dari Bapak Bependi yang akan mengalami operasi Tuhan. Engkau tolong kepada anak ini. Engkau menyertai anak ini. Engkau juga memberi hikmat kepada dokter yang melakukannya. Sehingga Tuhan kami percaya operasi yang akan dilakukan akan berjalan lancar. Dan Engkau mencukupkan semua biaya yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menolong kepada Ibu Yanli Bapa. Engkau mengerti apa yang menjadi keperluan anakmu ini. Engkau adalah Allah Tuhan yang tidak membiarkan seseorang di dalam kesulitan, seseorang di dalam kesakitan, seorang di dalam kekurangan Bapa. Tetapi Engkau senantiasa menolong kepada dia. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau jawab seruan doa anakmu ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau juga menolong kepada anakmu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan, dari sejak pagi sampai siang hari ini. Engkau juga memberi mereka kesetiaan di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami di dalam perjalanan. Karena Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah kami yang senantiasa menolong kepada kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, di dalam perjalanan kami pulang ke rumah, Engkau menjauhkan kami dari rencana kecelakaan. Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Sebab itu arahkan mata rohani saudara kepada Dia pada siang hari ini. Karena berkat itu datang dari atas, terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memimpin, menyertai, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
sudah selesai, selamat pulang, sehat-sehat semua. Tuhan Yesus memberkati.